dalam The Daily Show. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, di sini saya juga sudah melihat ada yang bertanya-tanya acara baru nih, ngapain nih? Ada juga Hendra hadir, Bang Valen. Kemudian juga Cuan nih, Cuan apa ini? Kemudian juga ada Les juga. Ini mantap program baru. Ada Praponco, masih seputar bola? Tidak juga, karena di sini kita akan banyak berinteraksi dengan kalian semua dan juga nantinya berinteraksi dengan tamu saya dan juga tentunya memberitakan dan mengomentari seputar olahraga yang saat itu sedang ramai dibicarakan. Dan sekarang sudah sekitar 400 jebret tim yang sedang hadir. Batman bilang curhat Pak. Curhat itu dibacot jebret ya. Kemudian juga ada yang James Packer GGMU, Roy Manik, Horace Lae, Keep Spirit katanya. Ada juga Bang prediksi Liverpool musim depan. Kacamatanya bagus Bang, terima kasih. 95.000, beli di outlet yang ada di Cikarang guys ya. Kemudian bahas keputusan MA. Nantinya kalau memang berita tersebut merupakan berita nasional yang perlu untuk kita beritakan dan kita komenin, bisa saja seperti itu. Justin mana pengen dengar ulasan dia tentang Madrid? Silahkan cari saja dia di channelnya. Kemudian juga ada Cibong, Mbappe, here we go. Kemudian Ervan Kusuma, program baru sendiri Pak. Nah, ini juga merupakan satu announcement atau pengumuman dari gua bahwa Valentino Simanjuntak mulai hari ini akan aktif, akan muncul, akan comeback lagi di depan layar, bukan hanya di belakang layar. Tepuk tangan sekali lagi. Dan itu tentu saja karena apa? Karena membayar talent-talent lain itu menjadi beban perusahaan, sehingga kami memaksimalkan talent yang ada, yaitu diri saya sendiri. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkorban untuk dirinya sendiri bagi kemaslahatan semua karyawan dan semua yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yes. Ini bahas tentang bola atau gimana Bang Valen? Ikuti saja acara ini, dan karena saya sendiri yang membawakan, maka bisa saja tiba-tiba saya kasih giveaway, bisa saja saya kasih voucher, bisa saja saya kasih jersey, dan bisa saja saya kasih kejutan-kejutan yang lain untuk jebret tim semua ya. Oke, kalau begitu Andre Farizal fix dimarahin Valen, ini mah nggak akan dimarahin juga. Oke, ini di luar rundown, tapi saya teringat dengan salah seorang petinju yang saya saksikan sendiri di beberapa kali perhelatan Holy Wing Sports Show. Tampil luar biasa, menjadi satu bintang baru, dan di Holy Wing Sports Show terakhir di Indonesia Arena meraih gelar WBC, tapi dengan berat hati dan dengan duka cita yang mendalam, saya mengucapkan turut berduka cita berpulangnya Rahul Pinem yang dikenal dengan Ninja Karo di usia 24 tahun dan diduga melakukan suicide atau melakukan bunuh diri. Dan berita yang ada menyatakan bahwa dari sebuah apartemen yang ada di Bandung, di lantai yang tinggi dan sudah dalam keadaan mulut yang berdarah-darah, almarhum mau meloncat, tapi ada satu orang dari penghuni yang ada di apartemen mencoba untuk mengajak bicara almarhum bahwa ini bukanlah keputusan yang tepat apapun masalahnya. Dan kemudian pemadam kebakaran sudah muncul, sudah menyiapkan bantalan ketika memang upaya itu dilakukan untuk bisa menahan. Tapi kemudian almarhum memberikan handphonenya, ini menurut berita yang ada ya, memberikan handphonenya kepada salah seorang penghuni yang mencoba untuk mengajak bicara dia dan mengatakan tolong telepon pacar saya. Kalau saya bisa ngomong sama dia, saya tidak akan jadi meloncat. Dan telepon itu tidak nyambung atau tidak bisa terangkat. Dan menurut kabar duka cita ini, almarhum melompat, dan dia justru melompat tidak ke arah di mana bantalan itu berada. Dia melompat ke lapangan basket. Dan kemudian berita duka cita tersebut pun diumumkan, dan dunia
tinju berduka cita, dan sebelumnya juga dia merupakan atlet MMA atau One Pride juga berduka cita, karena saya sendiri melihat bagaimana Rahul Pinem menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang berbakat dan kondisi fisik yang luar biasa, teknik tinju yang sangat bagus, dan juga aksinya yang begitu membuat para pencinta tinju ini melihat dia memiliki potensi. Tetapi kita hanya bisa sekarang mengucapkan selamat jalan untuk Rahul Pinem. Dan semua akun-akun yang ada menyatakan bahwa konten ini merupakan konten yang menjadi hal yang tidak disarankan, menjadi hal yang tidak dianjurkan. Dan saya juga mengatakan dan saya juga menyetujui bahwa siapa tahu juga teman-teman yang saat ini menyaksikan ada masalah yang kalian alami, ada beban yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian, ada momentum yang menurut kalian tidak bisa untuk cari jalan keluarnya. Teman-teman, carilah lawan bicara, carilah teman bicara, ceritakan masalahmu. Kepada siapa kamu mempercayai cerita kamu itu, sehingga ketika kamu sudah berbagi, siapa tahu beban kamu itu bisa berkurang, beban kamu itu bisa tidak kamu hadapi sendiri, dan kamu bisa kembali menemukan jalan keluar. Karena jalan hidup kita di tengah setiap masalah kita masihlah sangat panjang, masihlah sangat-sangat banyak yang harus kita lakukan, sehingga jalan hidup kita menjadi satu cerita di tengah setiap keberhasilan, di tengah setiap kegagalan, di tengah setiap permasalahan, di tengah setiap hal-hal yang mungkin kita pikir kita tidak bisa lewati. Tapi percayalah bahwa kita bisa hadapi itu. Kita punya kepercayaan masing-masing bahwa Tuhan yang kita percayai juga akan menolong kita. Kita punya teman-teman yang bisa kita sampaikan keluh kesah kita. Jadi sekali lagi selamat jalan Rahul Pinem, dan buat semua Jebret Team yang saat ini menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kalian, jangan simpan sendiri masalah kalian. Jangan pendam sendiri masalah kalian. Karena kita tidak akan bisa melalui itu sendiri, saat itu sangat berat. Kalian bisa ceritakan kepada orang-orang yang kalian percayai untuk kalian ceritakan. Yes, itu adalah satu kabar duka yang terjadi di dunia tinju dan martial arts Indonesia. Kita akan menuju ke berita selanjutnya, di mana saat ini Jebret Team mulai berlangsung yang namanya Indonesia Open, dan kita akan mulai bicara tentang hasil-hasil yang ada di Indonesia Open di hari yang pertama ini, di mana yang sangat mengejutkan dan yang sangat kita sesali tentunya adalah kekalahan dari Antonio Sinisuka Ginting di pertandingan hari pertama Indonesia Open, di mana Ginting harus mengakui keunggulan dari Kenta Nishimoto dengan skor 21-17, 11-21 dan 8-21. Ini merupakan momentum yang kurang baik ya kalau menurut gua untuk Ginting, karena setelah ini Olimpiade sudah ada di depan mata, dan yang menjadi sektor bagi Indonesia untuk bisa meraih medali emas tentu yang pertama adalah olahraganya, apalagi kalau bukan bulu tangkis, dan yang kedua adalah tunggal putra. Karena tunggal putra ini kalau gua bener ini menjadi satu-satunya cabang di bulu tangkis Indonesia satu-satunya mengirimkan dua orang ya, karena ganda putra pun hanya satu, betul ya, nanti coba bisa dicek, ganda putri satu, tunggal putri satu, ganda campuran satu, jadi hanya tunggal putra dua, yaitu Ginting dan juga Jojo. Jadi ini benar-benar sangat mengejutkan. Dan tadi juga saya sempat melihat ada wawancara dengan Ginting bagaimana pasca pertandingan tersebut. Dan seperti yang kita tahu, Ginting memang tetap tenang, tetap bisa mengevaluasi pertandingannya. Tapi buat gua Ginting, gua udah bilang berulang kali bahwa lo harus fight, lo harus
keluarkan emosi lu kadang-kadang dalam pertandingan. Lu jangan tahan bahwa ketika memang lu under pressure untuk tidak mengeluarkan emosi lu di dalam diri lu. Karena ketika kita memendam itu pasti ada sesuatu yang terjadi di hormon-hormon tubuh kita sehingga membuat kita kemudian tidak bisa lepas. Kita ingat di partai Piala Thomas, di partai final sama. Ginting juga di game terakhir itu kelihatan sekali terbeban yang sangat berat, salah sendiri, tidak bisa overcome dan akhirnya ketinggalan sangat jauh. Dan ini kembali terjadi di Indonesia Open. Jadi mudah-mudahan Ginting, lo jadinya punya banyak waktu untuk mempersiapkan di Olimpiade nanti. Mudah-mudahan, gue yakin semua orang juga bilang kalau Ginting ini secara skill dan teknik one of the best in the world saat ini. Tinggal bagaimana mental, tinggal bagaimana pikiran, tinggal bagaimana mindset, dan tinggal bagaimana mengelola emosi sehingga lo bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri lo. Karena apa Jebret Tim? Karena gua berprinsip not just trying to be the best, but you have to try to be your best. Dan gue yakin banget kalau Ginting tadi belum mengeluarkan yang terbaik dari diri dia dari pertandingan tadi. Jadi ini selalu yang gue sampaikan untuk atlet-atlet yang ada di Indonesia, bahwa ketika kalah terjadi namun kita sudah berikan yang terbaik, itu merupakan sebuah hal yang akan sangat-sangat kita apresiasi. Padahal kita tahu ya Ginting dari dulu terkenal dengan ngototannya. Dulu bahkan kita ingat di Asian Games atau di apa waktu itu yang kakinya dibebat sampai akhirnya pincang, dia tetap lanjutkan pertandingan. Nah, mentalitas seperti itu Ginting yang kita tunggu lagi, yang kita nantikan lagi dari seorang Antonius Sinisuka Ginting. Tetapi Olimpiade kadang-kadang tidak bisa diduga, apapun bisa terjadi. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana Ginting mudah-mudahan bisa membuat kejutan. Kita ingat di 92 terakhir tunggal putra meraih medali emas, Ardi B. Wiranata yang diunggulkan justru mengalami kekalahan dari Alan Budi Kusuma yang akhirnya mengawinkan gelar bersama dengan Susi Susanti, pasangan emas dan pasangan suami istri sampai dengan saat ini. Jadi Cayo, semangat, semoga Ginting bisa recovery untuk bisa memberikan yang terbaik di Olimpiade nanti. Jangan lupa juga di sini ini ada QR code untuk kalian yang mau nyawer untuk makan malamnya teman-teman semua di sini. Untuk staf sus yang ada di sini semua, sekarang makan malamnya tergantung dari acara ini. Ketika acara ini tidak sempat mengumpulkan minimal 250.000, maka teman-teman di sini hanya minum air awi saja. Mereka hanya minum air awi untuk menemani makan malam mereka. Nah, kalau kalian bisa nyawer sampai 250.000 setiap acara The Daily Show, maka kalian menyelamatkan kurang lebih 10 sampai 15 orang yang ada di studio ini setiap malam. Sayang sekali teman-teman, sayang sekali kalau teman-teman tidak membantu mereka mendapatkan nutrisi yang pas, sehingga materi-materi yang dimuat ini pasti tidak fokus, pasti asal-asalan. Jadi mereka sangat-sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan kalian ya. Oke, gua akan bacakan komen-komen tentang bulu tangkis ini nanti. Di sini kebanyakan fans bola, Bung. Kalau badminton kurang euforianya. Tenang, karena ini bukan hanya membahas badminton, guys, tapi kita masih di segmennya badminton. Nanti juga akan ada segmen sepak bola. Jadi kalian tenang saja dan nanti kita juga bisa saling berdiskusi dengan kalian. Kita akan lihat hasil-hasil pertandingan lain dari Indonesia Open bagi para pebulu tangkis Indonesia. Apakah kita ada hasil-hasil yang lain? Ini dia. Apri dan Siti Fadia, selamat karena kalian bisa memenangkan pertandingan 21-17, 16-21 dan 21-14. Semoga kalian bisa terus melaju, dan ini juga merupakan benar satu dari pemain kita yang akan tampil di Olimpiade Paris di bulan Juli Agustus 2024, 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi bahkan Juli ya. Hasil lainnya, Dejan dan Glo juga meraih hasil dengan skor yang ketat, walaupun puji Tuhan alhamdulillah diraih dengan straight set 21-19, 21-19 menghadapi Ye Hongwei dan Lee Chia-shin. Selanjutnya lagi hasil bagi Indonesia. Nah, ini yang sedang naik pohon ya, Esther Nurumi Triwardoyo, ini adiknya Ciko.
meraih kemenangan atas Nozomi Okuhara 21-17, 21-16. Kita lanjut kembali lagi menuju ke Chiko abangnya, Aura Dwi Wardoyo. Sayang sekali Chiko, ini juga sebenarnya harusnya sepatutnya diprediksinya bisa meraih kemenangan, tetapi harus mengalami kekalahan 2 game langsung, 16-21, 9-21 atas Kantapon Wangcharon. Lanjut lagi, ini adalah salah seorang atlet kita akan berlaga di Olimpiade juga dari sektor tunggal putri. Ada yang namanya Gregoria Mariska Tunjung menghadapi rekan sendiri Putri KW, Putri Kusuma Wardani, menang dengan 21-14, 21-17. Semangat Georgie, semoga kamu bisa meraih kemenangan demi kemenangan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Putri KW juga tetap semangat menghadapi hasil ini dan semoga kamu bisa comeback stronger. Kemudian kita masuk lagi ke hasil dari Adnan Maulana Nita yang unggul atas pasangan ganda campuran. Ini ganda campuran kan? Ganda campuran Jerman, Jan Colin Volker dan Isabel Lohau, menang dengan 21-11 dan 21-19. Dan hasil berikutnya ini kita lihat lagi. Ini partai paling rame, partai paling seru, sama-sama dari Indonesia, tapi skornya melalui jus-jus yang ngeri-ngeri sedap ya. Dimenangkan di game pertama melalui Rahmat Hidayat dan Jeremiah Yere dengan 26-24. Tetapi kemudian di game kedua Sabre mampu unggul dengan 22-24, dan ini kembali angka di game pertama terjadi di game ketiga dengan skor 24-26. Selamat untuk Sabar dan Reza yang berhasil meraih kemenangan, dan kita akan doakan para wakil-wakil Indonesia yang bisa melaju di hari pertama, mudah-mudahan bisa melaju kembali di hari berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Dan buat kalian semua juga yang ingin mendapatkan update dari Indonesia Open, lihat saja Instagram PBI. Nah, merupakan bagian dari Jebret Media Group, di mana kami juga langsung meliput dari Istora Senayan Jakarta. Kalian bisa mendapatkan informasinya di sana. Itu dia kabar dari The Daily Show untuk bulu tangkis yang sedang berlangsung Indonesia Open. Ini Mbappe kapan bahasnya? Kita mau bahas apa Mbappe ini ya. Kemudian juga Bang Valen, kenapa nama medianya Jebret Media? Kalau ada orang yang berani invest besar untuk media ini, minta namanya diganti dengan nama yang lebih komersil, apakah Bang Valen akan pertimbangkan? Saya tidak akan pertimbangkan. Angkanya pas, saya langsung bilang iya. Saya akan langsung bilang iya. Jadi kalau emang Eric Hendril, jangan-jangan kamu yang mau invest, saya malam ini juga siap untuk tanda tangan kontrak. Ya, invest di kami minimal nanti kita japri. Tapi permintaan untuk mengganti nama kami sangat-sangat terbuka. Karena yang penting bukan nama, tapi yang penting adalah kontennya, isinya, dan juga tentunya komitmennya. Mau bikin apa dengan berinvestasi di Jebret Media TV. Karena kami sudah punya landasannya, punya visinya, punya misinya juga. Selama kita bisa sejalan, masalah nama itu bukan masalah. Jadi sangat-sangat terbuka sekali. Oke, kemudian juga berawal DPI awal apa nih? Berasa DPI awal-awal episode komennya yang belum banyak, nggak apa-apa. Kita kan senang dengan hal yang baru. Kita tidak senang dengan zona nyaman, guys. Bang Fu tolong diajak lagi. Nah, kalau Bang Fu ini saya tergantung sama teman-teman di sini semua. Apakah memang teman-teman di sini semua voting gitu ya, dan tergantung Bang Fu-nya juga kan. Apakah memang mau juga kembali berada di DPI atau tidak gitu. Bang Valen, HP gue tinggal 39%. Kapan bahas Mbappe? Ya, bentar lagi. Info voli Indonesia kalahkah? Emang voli Indonesia kalah? Gue belum dapat kabar ini tentang voli Indonesia. Ciko juga loss ya, tadi udah dibicarakan. Masalah negara apapun cabornya kita support. Nah gitu dong. Kenapa gue bikin daily show untuk olahraga ini? Karena olahraga bukan hanya sepak bola, guys, dan tentu olahraga lain kita akan bahas khusus yang berhubungan dengan orang-orang atau atlet-atlet Indonesia.
paling tidak menambah pengetahuan kalian juga dan menambah kecintaan kalian kepada olahraga di Indonesia, dan kita bisa membuat satu acara yang memberitakan tentang olahraga-olahraga di Indonesia, tentunya dengan komen-komen yang bisa gua berikan dan juga bisa teman-teman berikan. Silakan untuk kalian semua mau memberikan komen atau memberikan pertanyaan, nanti juga bisa gua bacakan tentunya. Makasih loh udah 550 Jebret tim yang hadir di sini, luar biasa sekali. Bang Jebret, masalahnya selalu sound. Gila, masih tentang sound aja dikritik. Guys, kalian main ke sini deh. Gua kasih tahu kalian alat-alat sound kita seperti apa. Mungkin masalahnya di gadget kalian, karena di gadget yang lain kelihatannya udah mulai normal nih guys. Tapi nggak apa-apa, makasih untuk inputnya. Tolong duetkan lagi Justin dan Binder. Nah, ini beda lagi problemnya ya. Mereka itu kawan lama sebenarnya gitu. Tapi mungkin ya seperti Justin dan Towel aja sekarang udah nggak mau satu frame kan. Ya mungkin juga ada alasan masing-masing juga antara Justin dan Binder kan gitu. Semangat tim Jebret berinovasi terus. Terima kasih guys. Om Ded nggak diajak ke deal-dealan kah? Nah, gue mah mau Om Ded ke, mau Om Live ke, mau Om apa ke, bisa-bisa saja. Tinggal didiskusikan. Pandit DPI banyak dapat job di TV atau sponsor lain. Makanya DPI nggak tayang sampai 14 Juni. Wow. Ridho alasan yang sangat-sangat suuzon. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita akan banyak sekali melakukan persiapan untuk hajatan bola Eropa. Jadi kita perlu berkonsentrasi untuk mempersiapkan itu. Termasuk juga kita memberikan live reaction semua pertandingan tim nasional di bulan ini. Dan itu banyak sekali. Di Tulong itu ada 3 atau 4 pertandingan penyisian. Ada 3 pertandingan. Di penyisian kualifikasi Piala Dunia 2026 ada 2 pertandingan. Kemudian juga di AFF U16 3 pertandingan. Di hajatan bola Eropa 7 pertandingan. Nah, itu semua kita live reaction guys. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan itu semua. Sementara itu kan kalau DPI belum ada pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung. Jadi kita akan kembali nanti di tanggal 14 Juni. Tapi tenang guys, Daily Show ini akan menemani kalian. Masa kalian gak mau sih ditemanin sama gua kan gitu kan ya. Oh iya, nanti ditambah Copa America. Betul sekali, ditambah Copa America. Itu juga nanti kita bahas juga. Kenapa Pandit DPI nggak ada yang fans Madrid? A few moments later. Siapa emang fans Madrid? Iya juga ya. Kenapa nggak ada? Binder dulu fans Madrid. Tapi Binder bukan karena nggak mau. Binder itu gue ajakin kok. Tapi dia sekarang anaknya tuh kuliah atau apa gitu. Jadi dia juga harus selalu nemenin. Dan kemarin doain Bang Binder ya. Bang Binder tuh sekarang kemarin sedang ada problem dengan matanya gitu. Jadi sedang pengobatan. Jadi mudah-mudahan bisa segera pulih juga guys. Oke. Aduh, ini udah ada yang baterainya tersisa 28%. Kita masuk ke sepak bola dulu kalau begitu. Abrarski, apa yang akan kita bahas di berita sepak bola yang pertama? Sebelum nanti kita ke berita tim nasional, kita juga nanti ada ya di segmen selanjutnya. Berita sepak bola yang pertama, gue tantangin Abrar deh ngeluarin tentang apa dulu, baru gue akan bahas. Apakah kita akan bahas tentang, langsung kita akan bahas tentang Mbappe yang berseragam Real Madrid. Selamat untuk fans Real Madrid yang baru saja meraih gelar Liga Champions dan juga berhasil untuk mendapatkan Kylian Mbappe yang sudah ditunggu-tunggu beberapa tahun belakangan ini. Dan seperti yang kalian bisa simak di dalam perbincangan DPI hari Senin kemarin, bahwa menurut para pundit kami, kehadiran seorang Mbappe dengan tangan Ancelotti tidak akan membuat tempatnya rebutan dengan Vinicius Junior, karena dianggap akan mendapatkan satu formula yang pas. Tapi gue lebih setuju sama Thierry Henry, karena tentu saja Thierry Henry lebih fasih dan lebih valid untuk kasih analisa daripada pandit-pandit kami di sini. Bukannya mereka tidak valid, tapi ya Kylian Mbappe, Thierry Henry gitu loh ya, sebagai seniornya
si Mbappe di Prancis ya kan, kemudian juga legend juga di Arsenal dan juga di tim nasional. Jadi ada kisah yang luar biasa ini antara Mbappe dan juga Ronaldo. Dia mengatakan bahwa sudah dari kecil gua ini mendukung Real Madrid dan adalah menjadi satu momen yang sangat membahagiakan ketika dia bisa mengumumkan berita resmi bahwa dia pindah ke Real Madrid. Dan yang kemudian rame adalah Ronaldo kemudian membalas dan mengatakan kepada Mbappe bahwa gua akan liatin lo selama di Real Madrid, my turn, waktunya gua akan nontonin lo yang berada di Real Madrid dan sangat-sangat excited untuk bisa membuat lo memeriahkan Stadion Bernabeu, Hala Madrid. Itu dia kata Ronaldo. Jadi kalian bisa lihat ya bagaimana generasi demi generasi itu di sepak bola memang datang dan pergi. Kylian Mbappe yang dari dulu ngefans sama Ronaldo malah bisa sekarang di momen Ronaldo masih bermain itu tidak sempat berada di klub yang sama, tetapi berada di generasi yang berbeda. Dan kita akan lihat apakah dia mampu membawa Real Madrid seperti idolanya telah membuat sejarah bersama dengan Real Madrid. Dan tadi kembali ke obrolan gua yang sebelumnya, kalau Thierry Henry bilang bahwa maksimalnya Mbappe itu dari sebelah kiri dan Vini Junior juga ternyata paling maksimalnya ngambil dari sebelah kiri. Nah, apakah nanti ada satu yang harus dipindahkan ke kanan ataukah ada satu yang harus ditaruh di posisi nomor 10 kah? Sementara di situ juga ada Jude Bellingham. Nah, bagaimana kira-kira Ancelotti akan menempatkan posisi dua pemain superstar yang tentu punya ego, yang tentu punya ambisi dan yang tentu punya harga diri masing-masing, ini bisa disatukan di dalam tim Real Madrid. Bagaimana kalian sendiri guys? Apakah menurut kalian kehadiran Mbappe ini akan menambah kekuatan dari Real Madrid dan bagaimana dengan posisi yang akan diberikan oleh Mbappe dan Vinicius Junior? Siapa menurut kalian yang paling tepat berada di sisi sebelah kiri? Menurut kalian siapa yang paling tepat untuk diberikan posisi di sebelah kiri? Dan kalau si A atau si B tadi ada di sebelah kiri, maka Vini atau si Kylian Mbappe-nya ditaruh di mana? Coba kalian tulis di situ juga ya. Siap-siap Mbappe bersaing ketat dengan King Joselu. Lawan sepadan Koci selain Mas Aryo ya Om UK, Cie UK. Yang penting ada Opa Carlo buat ngeredam ego pemain. Nah itu dia. Betul sekali. Semua akhirnya sekarang percaya sama Carlo Ancelotti kecuali Coach Justin ya, yang memang nggak pernah percaya sama Carlo Ancelotti kan. Tapi menurut gua agak menantang juga sih untuk melihat peran apa yang akan diberikan oleh Ancelotti kepada Mbappe dan juga Vini Junior nanti. Dan ketika ternyata mereka bisa kompak dan ternyata mereka bisa sama-sama tampil maksimal di posisi dimanapun mereka diberikan, ini berarti memang Ancelotti sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini berarti pemain-pemain ini juga sungguh-sungguh mampu versatile untuk bisa berada di posisi yang diberikan oleh pelatih mereka, tapi tampilnya bisa maksimal. Yang penting menurut gua jangan ada salah satu mereka yang jadi pemain cadangan. Karena itu mah udah pasti akan masuk ke YouTube perilaku-perilaku pesepak bola yang ngambek kepada pelatihnya. Karena itu tontonan anak gua di rumah. Cuplikan-cuplikan YouTube yang seperti itu ternyata yang lebih menarik anak-anak SD sekarang ya. Dep Dagri udah bungkus Bang Valen. Sementara ini lagi bungkus. Kenapa? Karena kan gue sendiri membungkus diri gue dari Liga 1 ya. Sampai nanti memang ada perbaikan dari sisi safety regulations dan security management dari PSSI untuk sepak bola Indonesia. Disitulah nanti gue akan kembali lagi untuk berbicara tentang Liga Indonesia ya. Ini kita lihat Bang Valen, kenapa Liga 1 atau Liga Indonesia jarang ada live reaction di Jebret? Jawabannya sama dengan yang tadi.
Ancelotti pernah bilang, jangan lupa sawer dong guys, sawer guys. Ancelotti pernah bilang di interview musim depan main 4-2-3-1, jadi Mbappe main di nomor 9. Pertanyaannya apakah Mbappe maksimal main di nomor 9, sementara dia pemain yang suka gocak-gocek, cocoknya bukan di 9. 9 cocoknya memang yang satu tendangan, satu gol gitu loh di dalam kotak penalti. Terus juga spill bayaran pandit sekali live. Boleh. Bahkan gue tadi baca salah satu story pandit di TV ya. Itu ada tulisan bahwa kapan gue dibayar. Stasiun TV-nya katanya belum bayar. Padahal dia mau merasakan hasilnya itu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Tapi ternyata belum dibayar dari Agustus 2023. Dan gue pastikan itu bukan dijebret media. Karena di sini pemimpinnya lebih memilih memiskinkan dirinya supaya semua karyawan dan talentnya bisa dapat gaji tepat waktu. Dibandingkan birokrasi yang membuat akhirnya talent itu tidak mendapatkan haknya. Gak mau ngomongin itu lagi, ntar gue jadinya makin dibenci sama TV lagi ya. Mungkin formasi 4-3-3 Vini, Mbappe dan juga Rodri. Mungkin juga. Ridowe ini cuma ego saja, kalau satu dari mereka ada yang lebih menonjol bakal crack. Endrick juga sudah gabung Madrid, betul. Ini Endrick juga anak muda kan ya, Brasil juga ya. Ya itu juga kayak Rodrigo dulu ya, maksudnya udah diincar lama dan akhirnya udah bergabung. Nah kalau Endrick kan nomor emang striker kan. Endrick sih nggak tahu dia iya aja nih orang. Endrick setahu gue striker dia, jadi gue rasa dia nggak terlalu ribet untuk bersaing dengan si Mbappe dan juga si Vinicius Junior. Gue lebih penasaran lihat Endrick sehebat apa di Madrid. Setuju. Tapi memang biasanya kalau Brazil terus mereka udah ketemu temannya di satu tim yang sama, apalagi di Madrid gini sih kayak biasanya langsung ngecun ya. Mereka biasanya nggak kesulitan untuk adaptasi. Wek buka kartu. Ya memang ditulis di story-nya gimana, gue cuma bacain doang. Saya kira cuma klub bola yang sering nunggak gaji. Ya kayaknya. Gue dulu pernah juga ditunggak 6 bulan. Karena gue ditunggak 6 bulan gue gak mau siaran, ya akhirnya gue gak pernah boleh lagi siaran di situ. Ya kayak gitulah kira-kira. Nah teman-teman mungkin pada gak mau kayak gitu ya, karena nanti mungkin di blacklist gitu. Ya itu kan pilihan ya, jadi kalian mau bersikap kayak gimana. Bahkan ada loh TV yang katanya ya sampai 2 tahun ada yang belum bayar talentnya, itu ada juga katanya. Itu gimana ya mau mulai bayarnya tuh gimana gitu. Episode 20 sampai episode 2000 belum dibayar nih. Udah 2 tahun, pas ditanya terus WhatsApp tiba-tiba udah ada yang dibayar ya. Satu episode 291. Nah, terus yang dari 20 sampai 290-nya itu kemana? Terus yang nanti dari 2092 ke 292 ke 2000-nya kapan gitu. Itulah. Jadi tidak selamanya yang namanya host, yang namanya orang di TV itu bergelimang gitu. Makanya ada yang bilang kan, ketika engkau dibilang orang selalu sukses dan terlihat tidak kekurangan apapun, maka personal brandingmu berhasil. Itu masalah dalam diri gua. Disangkanya gua nih selalu oke gitu. Padahal kata orang kan, it's okay not to be okay. Balik lagi ke mental health tadi. It's okay not to be okay guys. Kalian cerita sama teman kalian. Masalahnya gue cerita ke siapapun kagak ada yang percaya gue lagi susah. Itu aja masalahnya. Terlalu berhasil personal branding gue guys. Ya. But it's okay not to be okay. Ingat itu. Quotes CEO of the day. It's okay not to be okay. Ya guys ya. Namanya juga hidup, kadang kan nggak oke, kadang oke. Jadi kalian harus bisa mencari jalan keluarnya, challenging. Bukankah kopi ketika disiram air panas itu yang membuat dia jadi lebih nikmat? Bukankah jeruk ketika diperas itu yang membuat sari-sarinya itu keluar? Mungkin hidup kalian lagi diperas dan lagi disiram air panas. Supaya keluar itu harumnya, supaya keluar sarinya, supaya keluar sesuatu yang kalian tidak tahu bahwa kalian bisa lebih dari yang kalian pikirkan. Amazing. Bisa sampai live reaction nih gue kalau ngomong-ngomong begini mulu mah. Jangan dukung Prancis. Soalnya di Euro 2024 mentok di semifinal. Wah, peramal nih.
Bang Valen besok bikin live reaction timnas kagak? Jangankan besok, nanti 10:30 kita tulong bikin live reaction. Nonton lah. Padahal nggak ada yang nayangin TV-nya. Kita nggak tahu nih dapat dari mana nanti tayangannya. Tapi kita tetap live reaction. Tulong menghadapi Ukraina ya. Hari ini Ukraina. Menghadapi Ukraina 10:30 U20. Nah yang lusa kita bikin nobar malah di sini. Tapi maaf, 175 orang sudah mendaftar, jadi udah nggak bisa lagi yang datang ke sini. Tapi kalian bisa nonton di reactionnya Jebret Media TV guys. Bahas cerita kehidupan begini aja bang, lebih asik daripada berita olahraga. Jadi gua akan kaitkan apa yang menjadi berita olahraga dengan kehidupan kita. Seperti tadi, kembalikan lagi ke fotonya Mbappe dan juga Ronaldo. Nah ini kan sebenarnya starstruck ya, namanya tuh salah tingkah kalau ketemu sama idolanya gitu. Nah for your information bahwa gue tuh masuk ke dunia televisi gitu-gitu tuh terlambat juga gitu. Jadi gue dari dulu banyak melihat yang sekarang melihat saat itu orang-orang yang udah di TV lama, terus gue kayak asik ya kayak mereka gitu, seneng ngelihat si A, seneng ngelihat si B gitu. Dan long story short, gue akhirnya ada di bidang itu juga ya. Gue ada di bidang itu juga. Dan orang-orang yang dulu gue lihat di TV, orang-orang yang gue lihat dulu zaman gue di koran gitu ya, orang yang gue lihat di majalah, terus bisa dapat satu frame gitu. Yang pertama gue starstruck adalah ketemu sama, gue bawain acara sama Ropan. Karena zaman dulu gue itu suka main bola pakai bola pingpong sendiri di rumah. Terus kayak belaga-laga jadi komentator. Terus gue bilang bagaimana Bung Ropan? Bagaimana Bung Ropan gitu. Terus gue juga jadi Bung Ropan. Terus gue gini lega. Jadi gue ngomong sendiri lah sambil main-main bola gitu. Sebelum sorenya emang main bola beneran di lapangan gitu. Sampai satu ketika gue di Vision One, komentatornya Bung Ropan. Wah udah gue tuh salah tingkah tuh. Sisanya adalah tinggal cerita lah. Ya gue sekarang kan bisa berteman dengan figur artis A, figur politik B, figur ini ya, itu bagian dari apa ya? Bagian dari universe yang katanya itu the secret gitu, the secret. Ketika lo percaya, lu pikirin, lu bayangin, lu bisa tempel poster-posternya kayak Mbappe juga ke Ronaldo kan. Lo visualisasikan bahwa lu akan bisa seperti itu. Lu berusaha, lu lakukan bagian lu, guys. Universe akan membawa lu menuju ke sana. Momen yang juga terjadi di gua adalah gue pengen banget nonton bola Piala Eropa dan Piala Dunia. Dan itu terjadi buat gue di tahun 2016, modal nekat. 2016 tuh gue juga udah gak terlalu muda kok. Itu udah 8 tahun yang lalu, berarti udah di atas kepala 30 gue baru bisa berangkat ke Perancis. Habis itu gue bisa berangkat ke Rusia ya. Dan ini ya gue kasih gambaran ke kalian. Gue minjem 60 juta sama orang supaya gue bisa beli handphone. Itu G4 dulu, G4 ya, LG. Gue berangkat gak punya kemampuan kamera ya. Terus ini ceritanya gue selalu pakai vlog gitu. Terus gue kirim ke tim gue di Ben Hill. Terus gue bikin tuh dulu namanya Jebret 24 gitu. Karena dalam 24 jam kita akan memberikan gambaran-gambaran gitu. Anjay kurus banget bro. Bro kurus banget bro. Hah? Nggak cocok jadi CEO bro, kurus bro. Ini namanya sekarang channelnya jadi Valentino Jebret ya. Ini berbeda dengan Jebret Media, dulu namanya Jebret TV. Ini guys, ini gue dulu di Perancis. Nih ngasih lihat kalian beli tiket di metro ya, di kereta bawah tanah. Tuh pakai apa? Pakai selfie, tongkat selfie tuh apa? Selfie tongsis. Nah ini sama meta dia. Tapi yang jelas ini gue melihat kejadian penonton Inggris yang memang suka banget ngebir-ngebir di depan. Terus akhirnya tawuran sama orang Rusia guys gitu. Ini 2016. Mimpi yang jadi kenyataan. Jadi kalau 2010 gue sama Justin sama Toel sama Ibnu waktu itu yang gue posting fotonya tuh
nggak kesampaian kan nontonnya, dan itu bukan Piala Eropa dan Piala Dunia gitu. Jadi ketika lo bisa bayangkan, ketika lo bisa pikirkan, ketika kurus banget bro, bro. Gila, 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 gila. Emang gak doyan makan atau gimana bang, kurus banget katanya. Itu udah mandi belum bang? Gila. Ini ya inilah upaya usaha ya. Sampai dengan sekarang 2024 ada Jebret Media sudah sebesar ini. Tapi gue lalui semua itu tangga demi tangga. Dan membuat gue tiba-tiba sedih sekali malam hari ini. Gila, capek banget loh perjuangan gue beneran deh. Benar-benar capek perjuangan gue untuk melakukan ini. Jadi kalian jangan patah semangat guys. Kalian bisa juga untuk bisa mendapatkan mimpi-mimpi kalian. Sampai akhirnya mimpi-mimpi kalian itu yang bekerja keras untuk bisa mewujudkan kepada kalian. Tuh lihat tuh. Itu Wayne Rooney ya. 2016. Belum segendut sekarang juga Wayne Rooney. Jadi memang hidup seperti itu. Ya, Wayne Rooney juga udah gede banget ya. Ini guys, kalian masih bisa nikmati video-video ini di Valentino Jebret channel. Cek aja kalian, lihat aja, scroll di bawah-bawah. Ini gila emang, jago banget gue ngamerain ya. Gila, kameramen gue canggih banget, bagus banget ngambil sinematik gitu ya. Sinematik hancur. Ya jadi kalian bisa menikmati itu di channel Valentino Jebret. Oke, kita harus move on. Gila, udah gak kerasa guys, udah 45 menit. Dan kita masih ngomongin tentang olahraga-olahraga di Indonesia, The Daily CEO. Jadi tadi Mbappe dan Ronaldo, kalian pun bisa punya hal yang sama. Kalian boleh punya role model, kalian bisa punya superstar dalam kehidupan kalian, dan itu bisa menjadi penyemangat buat kalian bisa seperti dia. Dan ketika kalian akhirnya bisa bertemu dengan dia dan bisa bahkan berprofesi sama seperti dia, mungkin juga lebih dari dia, itulah momen fulfilling your life. Itulah momen lu mendapatkan kepuasan dalam kehidupan lo ya. Nah, cerita sedikit juga, kayak tadi gue berangkat ke Perancis gitu. Kenapa gue suka ngomel sama orang naik motor kalau di jalan gitu ya. Misalnya sembarangan gitu, nyerempet spion terus kabur, nyerempet bagian pintu terus gini-gini doang gitu. Akhirnya kan suka bilang gini, ya lu orang kaya lu naik mobil gitu. Guys, lu gak pernah tahu kisah orang. Gua itu dulu naik motor Supra V ya, pakai kopling tuh Supra, tapi cuman basa-basi doang. Itu gue bawa karung depan belakang, tau gak lo? Karena dulu gue dagang baju KW. Jadi gue kerja pagi sampai sore, abis itu gue buka toko di tempat futsal, namanya tuh The Balls di Veteran Bintaro. Pulang pergi gue itu abis dari kantor, pulang nyampe sana jam 8, nanti pulang dari sana jam 12 malam, nyampe rumah jam 2, gue jam 5 pagi berangkat lagi ke kantor di Senayan. Dan itu gue jalanin selama 4 tahun. Dan lebih gilanya lagi, di tengah-tengah itu gue kemudian jadi presenter bola. Jadi gue akhirnya gak pulang ke rumah, dari The Balls gue siaran lagi ke Jalan Panjang. Kalau gue siaran Champions League dan lain-lain, gue langsung ke kantor lagi supaya tidurnya di kantor. Gue kerja lagi. Kalau Championsnya 2 hari itu gue gitu lagi, gue gak pulang. Baru nanti kalau udah Liga Malam Jumatnya gak ada, gue pulang ke The Balls lagi, pulang ke rumah. Itu jam 12, jam 1, jam 2. Makanya gue berapa kali ketiduran di motor, gue jatuh dari motor, rokok Samsu gue taruh di tangan begini supaya gue gak ngantuk gitu. Jadi semua tuh ada prosesnya, semua tuh gue udah bilang, gue lakukan setiap tangga demi tangga. Bapak gue susah gak? Enggak, bapak gue kaya. Bertanya aja, kaya bapak gue. Kaya dengan amarah. Enggak deng. Tapi gue memilih untuk menjalani tangga demi tangga itu. Jadi lu bisa juga seperti itu. Berita selanjutnya, kita lanjut lagi menuju ke apa ini Abrar? Berita sepak bola yang selanjutnya yang ada di lu apa? Oh, besar sekali. Bukan seberapa banyak nilai yang lo sumbangkan, tapi seberapa besar hati ketika lo memberikan. Terima kasih untuk 5.000 yang diberikan oleh Coko hihihihi. Tetap semangat adanya 5.000 ini. Semoga 5.000 yang lo berikan ini
10 kali, 100 kali, 1000 kali akan diberikan hidup untuk lu. Berlipat-lipat kali ganda karena lu sudah memberikan berkat buat anak-anak di sini dengan uang 5.000 lu itu. Tidak pernah berkecil hati dengan uang yang ada dalam tangan lu guys. Dan apalagi ketika dengan uang segitu lu berikan buat orang lain, di situ berkat akan mulai mengalir buat lu semua dalam kehidupan lu. Jadi tenang aja, gua hargai 5.000 lu tadi dan gua bersyukur. Kalau bisa nambah, tolong ditambahin lagi ya buat yang lain guys ya. Oke, lanjut lagi. Workaholic tabang. Bisa dibilang workaholic, tapi workaholic itu juga karena kita melakukan apa yang kita suka ya guys. Tadi ada pertanyaan Bang Valen nggak jalanin pengacaranya. Waktu itu gue sempet, dan sekarang memang udah enggak. Tapi someday ya mungkin gue akan jalanin lagi. Ini gue lagi jalanin S3 sekarang, tapi lagi mandek. Jadi mudah-mudahan belum di DO ya. Kalau Prof pada nonton, jangan DO dulu ya Prof. Jangan DO dulu Prof. Lagi nggak in the zone gitu. Jadi nanti mudah-mudahan gue bisa mengalahkan rasa malas ini. Bang Valen adalah perintis bukan pewaris. Rido, terima kasih untuk kesimpulan yang kau berikan ya. Ini kesimpulan yang sangat saya suka sekali. Balik lagi ya nggak apa-apa, yang penting ikhlas dan barokah, betul sekali. Bang balik lagi ke Liga 1. Jawabannya tadi udah gue kasih tahu. Bang siaran lagi dong di TV. Ya nanti gue ceritalah kalau tentang siaran lagi di TV. Kita ada jersey timnas yang akan berlaga di Piala Eropa. Kita menuju ke teman-teman gimana komentarnya dengan jersey-jersey yang akan dipakai di hajatan bola Eropa 2024 berikut ini. Oke, ini adalah jersey tim nasional Inggris. Kita lihat di sini bagaimana jersey putihnya ada salur-salurnya gitu ya. Dan ada 1 bintang karena di situ dia pernah meraih 1 Piala Dunia tahun 1966. Celananya ini mengingatkan gua zamannya Teddy Sheringham dan kawan-kawan atau zamannya Gary Lineker nih. Jadi ada salur birunya, ada garis-garisnya gitu. Dan sekarang katanya lagi ngetren lagi, memang mulai ada salurnya lagi, mulai ada mengkilap-mengkilapnya lagi. Kalau kalian ke counter Adidas juga mulai balik lagi ke situ. Dan itu merupakan generasi jersey yang paling gue suka, yang kayak gitu. Nah kalau ini lihat ya, salurnya tuh kayak bahan yang kaos-kaos Bali gitu loh, yang tipis-tipis gitu ya. Sementara di jersey keduanya biru tua tapi ada variasi juga goldnya. Keren juga nih yang biru ya. Kemudian ada yang diprotes sih waktu itu katanya karena di bagian belakangnya kenapa gitu di tim nasional Inggris. Kalau kalian gimana guys? Kalau kalian suka nggak dengan jersey Inggris ini? Wah ini banyak pertanyaan akhirnya tentang kehidupan gue nih. Nanti gue akan cerita ya buat kalian karena mungkin kalian tertarik. Nanti gue akan ceritakan betapa kalau ditanya lo nggak sakit bang? Waduh sakit. Masa-masa itu gue pengen ceritakan ke lo. Nanti gue akan ceritakan ke lo. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat lo ya. Setiap kehidupan, setiap kisah, setiap pencapaian yang gue dapet, gue tuh harus dapat itu 10 kali lipat lebih susah daripada orang lain. Nah itu kira-kira gambarannya kayak gitu. Tapi ya semua ada waktunya. Kita harus selalu berusaha kan gitu. Ini ya dari jersey tim nasional Inggris yang akan dipakai nanti. Gue nggak tahu akan dijual dengan harga berapa ya. Tapi kayak Nike kira-kira 2 jutaan kayaknya. 1.970.000 kalian tentu tidak bisa dapatkan di JM Merch Store dan kalian tidak bisa dapatkan di barang laki ya. Tapi sekitar 1.970.000 itu dia. Cerita di balik seragam perang tim nasional Inggris. Oh ini ada ceritanya seperti itu ya. Jadi sekarang juga orang bikin jersey itu kan selalu ada filosofinya. Makanya timnas Riek kita juga punya filosofi unity in diversity, kesatuan di dalam perbedaan. Wah, kalian ntar bisa dapetin tuh jersey timnas Riek kita. Kita akan mulai launching ini periode pertama tuh. Tapi sekarang kalian kalau mau order kita buka lagi mulai besok. Salah, mulai malam ini. Di reaction kita nanti kita akan mulai buka ordernya sampai dengan sampai dengan berapa? 2 minggu. Ya nanti kita akan umumkan sampai dengan berapa, tapi yang jelas itu akan kita buka lagi dan bajunya bagus deh, bajunya keren ya. Semangat lah ya, paham aku perjalananmu itu.
Apalagi awak lahir di Sumatera terus merantau ke Bandung dan akhirnya manajer di BUMN. Tangga memang harus lewati satu persatu. Ini mantap laiku. Pahala Sims. Sims ini Simanjuntak jangan-jangan nih. Ya, apalagi layak merantau ya. Ini luar biasa sekali. Lahir di Sumatera tapi ke Bandung. Di Bandung juga banyak orang Batak. Sekarang manajer di BUMN. Bolehlah disawer layak. Tolonglah sawerlah dulu layak. Biar kurasakan dulu uang BUMN itu. Mantap kali pun. Ini dia. Dari Hazard 37@gmail. 5.000. Makasih udah nemenin nobar tiap pertandingan seru. Makasih ya Hazard ya. Aku pengen dari tangga 1 ke puncak. Jadi aku juga pengen kalian mulai dari 5.000 nggak apa-apa. Di episode pertama The Daily CEO ini. Kita akan capture ini nanti ketika akan mulai ada yang 500.000, 1 juta. Disitulah berarti acara ini sudah mendapatkan hati buat kalian-kalian yang ingin memberikan zakatnya. Kok zakat sih? Memberikan rezekinya. Kalau di bahasa Batak itu memberikan durung-durung. Gila ya. Tapi itu semua pun juga untuk teman-teman di sini. Lapar semua, lihat mereka semua lapar. Ntar ada live reaction pula lagi ya. Bang, gue pengen magang di Jebret Media. Kirim saja. mnabil2004@gmail.com. Bang, doain supaya cepet dapat kerja. Teman-teman semua di sini langsung berdoa sekarang supaya ini bisa jadi kenyataan. Ayo berdoa dimulai. Amin. Nabil akan segera dapat kerja karena engkau tidak punya kerjaan tapi ngasih berkah buat orang lain yang lagi bekerja. Itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang juga bekerja memberikan berkah untuk orang yang bekerja. Engkau tidak punya pekerjaan tapi engkau memberikan berkah untuk orang yang lagi bekerja. Lu pasti akan segera dapat kerjaan. Percaya sama gua, mentok-mentok lu kirim aja lamaran magang. Siapa tahu cocok ya. Oke, tolong disiarin di mana? Gua nggak tahu live-nya ada di mana, tapi ada di Indosiar, ada di video juga dan kita bikin live reaction-nya juga. Ada jersey lain Abrar? Ini dia jersey dari Oranje atau dari Belanda. Ini yang disukai banget sama Justin. Dan Justin kayaknya cinta banget sama yang biru ini. Bukan cewek maksudnya ya, tapi maksudnya jersinya. Tapi gue juga setuju karena gue seneng banget setiap kombinasinya Belanda tuh biru tua sama oranye. Karena seperti sepatu gue yang udah dibeli Abrar, itu kan kombinasi sepatu Belanda, itu sepatu warna Belanda, biru dan oranye. Ini bahkan kombinasinya ada biru yang lebih tua sama biru mudanya yang biasa dipakai buat latihan mereka. Ada motif, kemudian lehernya juga bukan yang bulat, ada agak V-nya. Tapi gue gak tahu yang cowok sama gak sih? Ya, di tangannya ada warna oranye dan gue sih definitely kalau beli akan beli yang second jersey ini sih. Yang pertama ada gak oranyenya? Nah ini yang terbaru ya kan, bener kan? Sekarang ini Nike kan? Sama kan sama Inggris. Jadi sekarang ada ininya, hologramnya gitu loh. Gua nggak tahu lah kalau bahasa orang jersey itu apa ya. Tapi sekarang itu balik lagi ngetren dan lihat ya motifnya kan kelihatan banget tuh. Oh tapi baju pertamanya keren juga ya. Keren juga nih. Tapi lehernya bulat ternyata kalau laki-laki. Kalau cewek tapi ada agak V-nya. Keren juga sih. Tapi ya lagi-lagi nih kayak slim fit ya Wak. Dengan kondisi badan gue yang kayak Malen begitu agak susah tuh si Malen. Tapi keren. Ini dijual berapa? 1.970.000. Nike juga sama ya. Oke, kalian gimana menurut kalian? Apakah jersey ini bagus dibandingkan jersey yang Inggris? Bagaimana menurut kalian guys? Kalau gue lebih seneng yang Belanda. Bukan karena gue penggemar Belanda, tapi gue tidak suka pakai baju warna putih. Yang satu gampang kotor, gue makan apa-apa bisa jatuh. Kedua dicuci pun lama-lama gak jadi putih. Dan ketiga semua lemak-lemak bisa kelihatan. Kalau untuk orang-orang yang badannya kayak gue itu agak susah pakai baju warna putih ya. Tapi ya kita akan lihat karena yang lebih diunggulkan adalah tim nasional Inggris dibandingkan tim nasional Belanda. Karena sekarang generasi Inggris luar biasa. Siapa di sini yang pendukung Inggris dan setuju bahwa tim nasional Inggris sekarang lebih diunggulkan daripada tim nasional Belanda ya. Bang, emang Jebret Media belum ada sponsor masuk? Ya banyak kayaknya ada sponsor, cuman kan memang bukan yang
belum yang panjang gitu loh, tapi memang by event biasanya. Tapi doain aja, mudah-mudahan nanti akan ada kesempatannya tim jualan kita berhasil mendapatkan sponsor yang bisa 1 tahun langsung seperti itu. Makanya kita perlu disupport sama kalian, kita perlu didukung sama kalian. Kepribadiannya dipertahanin bang, mantep banget, sehat-sehat bang, dan terus jadi sumber inspirasi. Makasih Johnny Morrison. Terus juga Kuku Wisnu, terima kasih doanya bang Valen. Kita doain bareng-bareng tadi Wisnu, kamu mudah-mudahan cepat dapat kerja. Bahas Copa America aja, bosen sama Eropa. Tenang, besok kita ada lagi kok The Daily Show-nya. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Bang, nggak kerana e-sport lagi. Ini kita lagi mau dibeliin sama Niki, mau dibeliin dari Tokopedia. FIFA, PS. Jadi kita mainnya PS dulu dah. Kalau game-game yang mobile-nya yang PC atau yang mobile yang lain nanti pelan-pelan lah. Bung Edwin, bungkus, Bung Adiani, bisa kali bang jadi pandit bintang tamu di episode DPI. Yang kedua ketiga mungkin, yang pertama agak susah ya. Karena teman-teman ini semua juga, gue sih tergantung sama teman-teman di sini aja. Tuan rumah gimana bang, bakalan greget mainnya? Ya Jerman tentu tim turnamen bisa-bisa aja kan. Ya bisa-bisa aja seperti itu. Oke guys, kita menuju dulu ke ucapan selamat kepada kepada atlet-atlet Indonesia. Ini kalian harus tahu, suka nggak suka olahraganya, kalian harus tahu inilah sementara ini atlet kita yang berhasil lolos ke Paris 2024 ya. Ini dia. Eko lolos juga. Hah? Apa? Nggak nyala? Oke, ini lolos ke Paris 2024. Bantu saya kalau ternyata ada yang miss. Dari Panahan ada Arif Dwi Pangestu, ada Diananda Hoironisa. Hoironisa ini bukan ini admin kita. Beda orang. Oh. Arif Dwi Pangestu dan Diananda Hoironisa. Gimnastik atau senam ada Rifda Irfana Lutfi. Menembak ada Fatur Gustavian. Panjat tebing ada nih juga nomor unggulan nih. Ada Desak Maderita Kusuma Dewi dan Rahmat Adi Mulyono. Dari rowing atau dayung ada Lamemo. Balap sepeda ada Bernard Van Aert. Dari selancar ada Rio Waidah. Bulu tangkis tadi udah gue sebutkan yang lolos. Jonathan Christie tunggal putra, Ginting tunggal putra, Georgie tunggal putri, Fajar Alfian Rian ganda putra, Apri Fadia ganda putri, Rinov Pita ganda campuran, dan angkat besi ada Rizky Juniansyah, Eko Yuli Irawan, dan Nurul Akmal. Kita lagi nunggu juga dari voli pantai dan beberapa cabang olahraga lain guys. Jadi untuk yang sudah lolos dan segera melakukan TC, gue dengar mereka melakukan TC-nya di sekitar, maksud saya tidak di Indonesia gitu ya. Banyak cabang-cabang olahraga udah berangkat. Itu mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan kesuksesan, dan mudah-mudahan kita target sih katanya 2 atau 3 emas, mudah-mudahan bisa terjadi untuk Indonesia. Karena terakhir di Tokyo kan yang dapat cuma 1, itu pun di luar dugaan ya, Gracia Poli dan juga Apri. Itu gue juga yang jadi komentator ya guys, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa apapun bisa terjadi ketika kita berusaha dan ketika kita percaya dengan kemampuan kita sendiri, dan juga mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang memberikan doa. Siapa lagi kalau bukan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia ini ya. Bang, DP yang konsep ALC seru tuh padahal. Ya gini juga gue udah miss ya. Harusnya kita bikin yang seperti itu sebulan sekali. Jadi nanti kita akan buat juga. Makasih ya guys, berarti kamu nontonin terus. Nurul Akmal dari Aceh, semoga tahun ini bisa dapat medali. Yes. Bang, turnamen EAFC 24 ya. Gue juga udah dapat proposal dari si Odi ya, dulu juga anggota Jebret Tim untuk bikin IEFC 2002 IEFC. Kita akan coba buat juga, tenang guys. Bung, nggak ada sponsor minuman makanan ya. Belum ada nih, yang kemarin makanan nggak jadi deal. Kalau lo bisa boleh lah, Senin sampai Jumat setiap harinya 15 orang. Gampang kan? Boleh. Bang, pernah dengar Koci ada masalah dulu sama Tio Nugroho.
Coach itu pernah punya masalah sama semua orang guys, masalahnya. Iya. Nah, itu yang agak repot jadinya harus dijawab. Tapi gua nggak tahu apakah mereka sudah bersahabat lagi atau belum ya. Formasi inti DPI menurut Bang Valen. Oke, formasi inti menurut gua dari DPI. Yang pertama itu ada host, ada co-host, dan ada 2 pandit. Itu formasinya. Nah, siapa yang menempati formasi itu bagus juga, nanti kita coba polling ya. Formasi ideal menurut Jebret Tim untuk DPI itu siapa? Boleh, makasih idenya. Aku agak heran Bang, bagaimana timnas Venezuela bisa membawa Adidas sebagai brand baju bola mereka, menurut Abang gimana? Kenapa itu? Sorry, gue malah belum dapat ceritanya guys. Ntar gue cari tahu ya. Bang, stand up bola kagak ada lagi? Ada. Tunggu ya habis dari hajatan bola Eropa ya. Kira-kira Copa America apakah Chile akan berjaya? Kayaknya Argentina Brazil masih dominan ya. Bang, gue request Justin gak usah dijadiin pandit DPI. Ada yang setuju? Gila, kenapa lo? Oke, ada yang bilang formasi Panji, Koci, Om Haryo. Boleh, silakan kalian kasih tahu siapa aja. Oke, dan selanjutnya kita membahas sedikit tentang UFC. Kita tahu kemarin Islam Makaev ya, siapa nama panjang itu? Hah? Makachev menang ya sama si Dustin Poirier. Padahal dia ngalahin 2 kali corner ya. Ya kan, dan ternyata dikalahin oleh Islam dan terakhirnya mereka pelukan ya, sportsmanship banget. Tapi Conor gangguin lagi, dia bilang pakai bahasa Indonesia kira-kira gini, terus infeksi staph tuh, lihat tuh kayak korengan gitu ya. Hidup mereka penuh bakteri staph, tim ini terinfeksi, jangan salah, jorok terserah kalian deh, kira-kira gitu. Jadi McGregor kan akan tanding juga ya di UFC 303, sedap sekali. Jadi tadi harusnya dia press con, ternyata di cancel, tapi katanya pertandingan akan tetap berjalan dan sepertinya dia punya tujuan nanti akan mainnya sama si Makachev ini ya. Ini satu kelas emang. Oke, karena kita punya konsultan pakar UFC nih di sini nih, jadi gue juga langsung bisa lihat ke sebelah kanan. Jadi kayaknya tujuan utamanya dia mau ngelawan itu ya. Dia kan menang kalah, duitnya kan banyak kan gitu. Dan Makachev bilang bahwa kenapa lu mesti menghitung atau mengingat kemenangan si Dustin sama Conor waktu itu, katanya. Kalau sekarang mah setiap tanding 10 kali juga Conor McGregor bakal kalah, katanya gitu. Jadi mulai memanas nih. Padahal pertandingan yang akan berlangsung McGregor bakal lawan satu petarung dulu, belum lawan si Makachev gitu. Tapi ini bakalan seru juga. Dan ini kalau buat pelajaran kehidupan adalah bahwa nggak selamanya yang nggak juara itu tapi nggak sukses gitu. Karena kan McGregor akhirnya udah berapa kali kalah, tapi lo lihat pasti dia tetap menjadi petarung MMA yang paling mahal, yang paling dikomentarin gitu. Jadi kadang seperti itu. Habib yang jelasnya sudah ngalahin dia segala macam kan, memang memilihnya ya memang orangnya kalem. Sekarang udah pensiun pun tenang-tenang aja gitu. Tapi kita lihat McGregor ini bagaimanapun aura kebintangannya itu dengan harganya itu memang masih luar biasa sekali ya. Oke, kita tutup dulu The Daily CEO dengan dari Timnas ya. Dari Timnas kita akan lihat komplain dari Timnas Irak guys. Nih menurut kalian gimana nih? Timnas Irak ini komplain ya. Makasih. Ini Mr. Ridwan Nanas. Bentuk rasa syukur keterima kerja setelah lama nganggur Bang. Bismillah, suatu saat bisa jadi CEO kayak Abang. Terima kasih. Wih. Oke Mas Gemoy, selamat udah dapat kerja dan kamu sudah dapat kerja, kasih kita 10.000. Terima kasih sekali Mas Gemoy, moga-moga kerjaanmu lancar, moga-moga kerjaanmu tambah sukses, kamu dipromosikan dan kamu bisa mendapatkan impianmu yang tadi kamu bilang menjadi CEO seperti saya. Mudah-mudahan itu terjadi. Bahkan saya pun mengangkat diri menjadi CEO itu mengangkat saya sendiri loh ya. Jadi bukan diangkat oleh perusahaan. Jadi sebenarnya kamu Mas Gemoy, misalnya kamu sekarang buka aja mie ayam gitu atau buka toko online, langsung aja bikin kartu nama, kamu itu CEO
itu bisa ya. Tapi kalau emang maksud kamu pengen jadi CEO yang diangkat melalui proses jabatan kamu di kantor sampai akhirnya CEO, itu pun bisa terjadi. Dan ketika itu sudah terjadi, jangan lupa untuk dari 10.000 jadi 10 juta ya. Karena berarti impian kamu udah tercapai, kamu menjadi punya testimoni di sini kan ya. Jadi selamat Mas Gemoy. Tadi ada yang ngasih 50.000 juga. Ada yang ngasih 50.000 juga dari Ratu Nafisah.dat@gmail. Dia capek denger gua ngomong, dia kasih gocap, nggak ada komen apa-apa. Jadi ini memang orang pengen ngasih aja. Kayaknya kesian, gua ngomong mulu kayak orang dulu nge-MC di Pasar Baru ya, ngomong terus. Gila lu. Ini gua udah 1 jam ya, udah bicara terus loh, sendirian loh. Luar biasa sekali ya. Karena Jebret Tim nggak habis-habis ini nonton. 100.000. Jadi makan ini anak-anak gua di sini, jadi makan ini udah kekumpul 125.000 kalau 175 nih kalau gue hitung-hitung. Dari Aji dovunexperience@gmail.com, minta tolong doanya Bang Valen, tim Jebret Media dan semuanya, semoga skripsi saya lancar dan gak males. Amin. Mari kita berdoa guys, supaya skripsinya lancar, dia gak males. Mari kita berdoa. Selesai. Ini acara luar biasa. Siapa tadi namanya? Gue mau ngomong buat Aji. Mana dia namanya tadi di Gmail itu, di alamat emailnya. Aji, kamu kasih 100.000 dan malam ini adalah yang terbesar. Boleh tepuk tangan dulu buat Aji. Aji, terima kasih untuk doanya bagi Jebret Media dan untuk skripsi lu. Ini akan jadi skripsi yang luar biasa, akan jadi skripsi yang menjadi personal touch dari lu. Ini akan jadi skripsi yang menjadi masterpiece dari diri lu. Bangsa ini akan terbantu dengan skripsi lu. Penelitian lu akan dilancarkan, hasilnya luar biasa. Dan ini akan menjadi satu kebanggaan buat kampus lu. Janganlah engkau males, janganlah engkau mager. Karena ketika engkau mager, teman-teman lu udah lulus, lu kasihan di WhatsApp group. Jadi lu harus rajin, karena ketika lu rajin hari ini, lu nanti bisa malas di masa depan. Jadilah rajin hari ini, jangan sampai malas. Kalau sampai lu tetap malas, jangan lupa ada jasa-jasa tukang skripsi yang bisa membantu lu untuk mempercepat menulis skripsi lu ya. Itu dia, mudah-mudahan itu bisa lu lakukan ya. Tim Kroasia lumayan keren jersinya, nanti kita coba lihat di episode lainnya. Nggak usah lebay bang, ATM-mu aja ratusan juta isinya. Itulah kadang-kadang lu kalau nggak tahu jangan suka menghakimi orang. MM-an ratusan juta sih, mentok maksudnya ya bang. Ini bakal ada tiap hari apa aja konten bang? Ini bakal ada tiap hari apa aja kontennya? Ya pokoknya daily show lah ya, apa ke kontennya ya kan. Aji cari kerja susah. Iya betul, saya juga pakai jasa skripsi. Tapi yang pakai jasa skripsi, tolong lu juga gini. Jasa skripsi itu tuh kayak kalau penulis tuh ghostwriting. Dia nulis doang, tapi ide dari lu dong. Yang revisi lu juga. Jangan lu nggak tahu apa-apa ditulisin. Itu ntar memang lu jadinya nggak ngerti apa-apa. Jangan-jangan dia juga copy paste skripsi yang lain kan gitu. Ya kan. Bang, apa sih tujuan lu buat Jebret Media ini dan apa goalsnya buat Jebret Media di masa depan? Wow, pertanyaannya ini kayak orang mau invest. Ya, bagus sekali. Rido, aku kasih tahu kalau kamu kasih 200.000 ya. Aku kasih jawabannya kalau kamu kasih 200.000. Oke, bang, tips biar cepet lulus kuliah. Ini lucu nih, berarti gue emang gak mesti ngomong olahraga ya. Gue kuliah di Unpad di Bandung, di yang S1. Terus gue itu anaknya nongkrong banget dan anaknya suka pacaran juga. Terus gue juga punya kerjaan sampingan ya. Percaya apa enggak, dulu gue adalah personal trainer khusus untuk cewek di Bandung. Karena dulu gue dari 75 jadi 60 kilo dan gue diet ya. Pokoknya lebih kurus lagi dari yang tadi di Prancis itu. Jadi murid gue khusus cewek. Dan di saat itu tahun 2000 gue dapet jatah makan dari bapak gue tuh sehari itu 10.000. Bapak gue kasih uang makan 10.000. Jadi gue sebulan itu 300.000. Nah dari gym itu sekarang masih ada di Bandung. Cek aja, gue pernah nggak jadi personal trainer di situ. Namanya Rebel Gym ya. Gue
dapat sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Padahal bapak gua ngasih gua bulanan itu 300.000 ya. Tapi gue dapat 1 juta sampai 1,5 juta. Terus juga gua jasa calo gua. Jadi dulu kalau gue bayar uang kuliah 6 bulan sekali itu dari tempat administrasi kampus sama banknya itu agak jauh. Nah temen gue banyak yang orang-orang kaya kan gitu. Jadi dia males untuk ngantri bayar. Nah gue nyaloin itu. Satu orang gue kenain 50.000. Dan seharian gue tuh bisa dapat 500.000 lah 10 klien. Nah dari situlah jiwa calo gue tuh ada. Dari situ jiwa maklar bukan maklar ya, komisioner tuh ada. Tapi dari situ gue bisa hidup. Singkat cerita, gue kuliah pokoknya yang penting masuk, ya kan. Tugas sebisa mungkin last minute kerjain. Terus hubungan sama dosen jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Yang penting kuliah menurut gue, yang penting kuliah datang, ya. Abis itu lo main bebas kan nggak apa-apa. Jadi absen lo aman. Terus kedua, ujian yang penting lu juga hadir, lu kerjain apa yang bisa lu kerjain. Terus misalnya emang ada, dulu gua ada semester pendek, jadi kayak memperbaiki nilai sebelumnya, ya lu ikut gitu. Udah pokoknya itu aja intinya. Play hard, work hard. Nah dulu gua itu teman-teman gue tuh anak Fame Station yang sekarang udah buka lagi. Yang sekarang teman-temannya Gading tuh Brown Sugar, Paul, T5. Dulu gue cuma bisa ngeliatin. Karena gua anak warung tongkrongan di Jalan Teguh Umar. Rokok juga dulu gua ngeteng, awalnya super gua. Mudah-mudahan nih super soccer masuk nih ya. Awalnya super. Super gua awalnya. Terus gua ke Garpit. Awalnya super, terus gua ke Garpit. Terus abis itu gua baru mulai ke Mil. Nah tapi yang paling bener apa? Berhenti ngerokok. Itu yang paling bener ya. Jadi jangan diikutin. Tapi kira-kira kurang lebih gitulah kehidupan gue waktu mahasiswa. Terus gue punya pacar, rumahnya di Antapani. Terus nongkrong di Teguh Umar, kos-kosan gue di Sekeloa, kampus gue di Pati Ukur. Udah, gymnya gue di Dago. Udah kehidupan gue muter situ aja. Tapi lu tanggung jawab sama masing-masing itu. Pacar lu tetep lu jalan pacaran, nongkrong sama temen lu tetep jalan sama nongkrong sama temen. Main bola, main bola aja, gila lagi loh. Main bolanya gue buset dah. Dari lapangan beton sampai lapangan rumput, sampai dikejar-kejar pakai parang gue pernah anjing. Main bola sumpah. Terus main sama anak kampung situ, waduh tawuran dipukulin rame-rame, buset dah gue inget banget. Itu jadi bagi aja waktunya yang penting. Terus gue ngekos tiap bulan makan Indomie ngutang, akhir bulan baru bayar. Sesimpel itulah guys ya. Jadi Delisio ini apa ini? Kok jadi curhat seperti ini? Tapi nggak apa-apa, ntar aja lah ya. Semoga Delisio nggak putus bang, karena nggak ada ceramah dari Koci, masih ada lu bang. Itu dia. Ntar aja gue bahas. Kenapa sih Koci sekarang dianggap kayak bapaknya kalian semua? Dia kan nggak punya anak. Oh justru itu ya. Anak-anaknya kalian semua. Betul. Anak gue di rumah udah banyak, nggak usah ditambahin. Wih keren, sekarang ada tulisan The Delisio. 10.000 lagi. Yo Joyo. Semoga anak saya naik kelas. Mari kita doakan teman-teman. Semoga anaknya naik kelas. Ayo. Selesai. Yo Joyo karena bapaknya baik, karena tidak mikir panjang untuk membantu kita di sini, karena punya impian anaknya juga berprestasi di sekolahnya, maka kami di sini yakin bahwa anaknya bakal naik kelas. Jangan kekang anaknya, jangan terlalu ditekan anaknya. Biarkan anaknya belajar sesuai dengan yang dia suka. Kasih pengertian yang baik, khususnya ibunya. Karena bapaknya seperti saya biasanya tidak bisa mengajari anaknya. Biar ibunya yang ngajarin. Karena kalau bapaknya yang ngajarin nanti stres. Ya, jadi pokoknya bersabar, yakin, kasih ke istrinya untuk ngajarin anaknya. Bapaknya nunggu depan, main catur kayak di pos kamling ya, main karambol kayak gitu. Yang penting jangan direcokin anaknya ya. Mudah-mudahan anaknya naik kelas. Oke. Hah? Bang, lu pernah ke Palembang nggak? Sungai Musi kan? Ya kan? Bukan. Hotel Arya Duta.
Basing bae lah wong gitu galo. Pempek leh. Apo dio, cak mano. Jakabaring itu peresmiannya, MC-nya bukan gua. Dan gua pernah sports air lagi, water sport. Nah, gua itu justru jadi komentator. Komentator bulenya datang, anjir, jago banget. Anjing, gue gimana suruh bahasa Inggris ya. Bodoh, yang penting udah dapet duit gue pergi. Habis itu nggak pernah dipanggil lagi gue, anjir. Itu bagus banget hostnya. Ya, salam dari Tenggarong Kalimantan. Gue udah sering ke apa tuh tadi, ke Palembang sering. Makasih teman-teman wong gitu. Terus gue waktu nyetadion juga ke Jakabaring gue ya. Kerjaan nggak halal yang pernah Bang Valen garap. Kerjaan nggak halal. Baju KW tuh halal nggak ya? Hah? Jual ya daging babi nggak gue jual, gue beli lah. Jual baju KW gue, terus nipu orang gue nggak pernah. Ditipu sering anjing. Terus apa ya mungkin yang nggak halal apa ya? Apa ya gue nggak halal ya? Kayak ada sih. Bentar gue cerita kalau gue udah inget ya. Keren lu Bang, lu kebanggaan semua orang Batak tapi tetap di bawah Hotman Paris. Hotman Paris emang hebat dia. Ada apa? Ya ampun, 10.000 lagi. Ganjar Prabowo Baswedan, Sohibul Azri, doakan saya Bang Valen, tahun depan saya menikah. Teman-teman, mari kita doakan. Selesai. Hei kamu, mana tuh namanya? Acara ini ternyata nyawer kalau udah mulai doain. Sohibul Azri, doakan saya Bang Valen, tahun depan saya menikah. Saya nggak tahu siapa calon pasanganmu, saya tidak pernah bertemu denganmu, saya tidak pernah tahu bagaimana sikap dan kepribadianmu, tapi karena engkau yakin, engkau dimantapkan, bukankah memang manusia diciptakan berpasang-pasangan, bukankah memang tulang rusuk kita akan dipertemukan, maka seperti itu juga jodoh akan datang kepadamu, dan ketika kau yakin, tahun depan kau akan menikah. Tapi ingatlah, ketika menikah, masalah baru mulai datang. Maka saya akan selalu kirim bunga, selamat menempuh masalah baru. Tanyalah kepada Rio, sebelum menikah wajahnya tersenyum, setelah menikah selalu baper. Lihatlah wajahnya Gary, sebelum menikah tiap hari sama Nessa, setelah menikah dikebiri. Hanya Abrar yang setelah menikah rasa-rasanya semakin liar. Karena istrinya juga nggak peduli, miriplah istri kita, rock and roll. Ini mau buka jasa motor ke Bandung. Kalau teman-teman ada yang tertarik naik motor ke Bandung karena orangnya mabok darat, dia mau buka jasa motor ke Bandung. Gue bingung mindset. Bang, apaan lagi? Apa lagi? 5.000. Lu jangan sebut itu di owner goblok. Yang baru saya ngomongin bisa di demo kita. Doain gue jadi kartap ya Bang. Apa itu? Teman-teman, kita sama-sama doakan. Selesai. Karena lu udah yakin naruh 5.000 lu di sini, ya. Sementara kita di sini aja susah pada mau makan malam. Tapi lu berharap ingin menjadi karyawan tetap. Tenang. Semua indah pada waktunya. Semua akan mendapatkan waktunya sesuai porsinya masing-masing. Selama lu bekerja, memikirkan kontribusi lu daripada mendapatkan kompensasi lu, selama lu bekerja memberikan dulu bukan menerima, maka lu akan dilihat nanti oleh atasan lu akan mulai dapat promosi dan lu akan menjadi karyawan tetap, dan gue tunggu nanti cerita lu ketika lu sudah menjadi karyawan tetap ya. Oke. Apalagi? Apalagi ini si Nur, ini acara Jebret Media berdoa. Gak, gue juga gak mau Nur. Cuman kenapa jadi sekarang pada nyawer? 15.000. Aduh, apa ini? Nah ini gue harus serius nih ya. Nih ya, ini gue serius nih. Karena ini tadi Raul Pinem kira-kira ceritanya kurang lebih hubungannya dengan begini. Bang, pacar gue ketahuan post bareng cowok berdua, alasannya gak logis. Dan di sosmed gue ternyata di hide.
Udah 10 tahun gue bareng dia. Mohon solusi. Gua jawab bukan karena 15.000 lu ya, tapi makasih untuk 15.000-nya. Nah, Rey, gini, Rinaldi Alvaro. Gimana gua mau mulai ya? Lu kan udah 10 tahun status lu sudah 10 tahun berpacaran. Berarti kan lu udah saling mengenal satu dengan yang lain. Lu udah saling tahu satu dengan yang lain. Lu coba lihat Valentino Jebret channel, karena di situ kita akan tahu personality masing-masing. Nah, ketika lu udah tahu, lu akan ngerti bagaimana menghadapi pasangan lu dan bagaimana pasangan lu menghadapi lu. Nah, 10 tahun bukanlah waktu yang singkat gitu. Ada kalanya ketika 10 tahun itu belum akan ada menuju ke jenjang yang lebih matang, misalnya pernikahan atau pertunangan, ya mungkin saja ada yang mencoba datang gitu loh, ada yang mencoba berkenalan dan lain sebagainya. Nah, menurut gue dengan hal seperti ini, lu tahu love language-nya masing-masing. Lu tahu bahasa cinta kalian tuh apa? Apakah sentuhan, apakah perkataan, apakah waktu, apakah hadiah. Kemudian karakternya apakah terbuka, apakah tertutup, apakah logika, apakah dengan perasaan. Coba lu bicarakan baik-baik. Dan mungkin saja perlu momen untuk kalian coba tanpa diri kalian masing-masing. Ketika momen itu kalian gak merasa kehilangan pasangan kalian, ya mungkin dia bukan jodoh kalian gitu. Tapi ketika kalian akhirnya lagi pengen kenal dulu sama orang lain, tapi kalian merasa bahwa yang lu ingat tetap pasangan lu, ya berarti itu salah satu jawaban bahwa memang dia jodoh lu, bahwa dia memang pasangan lu. Tapi saran gua, selama belum menikah, nggak usah lu terlalu stres, nggak usah lu terlalu pikirkan. Karena gue pernah alami. Jadi gua sama yang di Bandung itu hampir 8 tahun. Ya, tapi karena kita beda agama, akhirnya kita nggak jadi juga. Kayaknya mau runtuh dunia, tapi ternyata nggak juga. Dia dapat jodohnya, gue dapat jodohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, lu 10 tahun terus mau dibawa kemana hubungannya? Nah, yang jelas kita di sini akan mensupport. Semoga kamu langgeng, semoga hubungan kalian jadi baik-baik lagi dan harus terbuka gitu. Dan ketika dia udah jujur, udah terbuka, lu juga harus punya hati yang besar gitu untuk membuat respon yang paling tepat untuk hubungan kalian ya. Jadi ketika dia sudah foto terus dia hide, ya mungkin karena dia tahu, mungkin apa lu cemburu atau ntar lo marah gitu kan, kita kan nggak tahu. Mungkin karena itu alasannya di hide. Atau kalaupun ya dia akhirnya mencoba berkenalan, dia nggak mau nanti akhirnya rame dengan dia tutupin fotonya, ya coba lu juga bicarakan, emang lo mau bagaimana ke depannya gitu. Tapi semua pasti bisa dibicarakan. Dan sekali lagi gue bilang 10 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Jadi putuskanlah, bukan diputusin, bukan. Maksud gue make a decision. Apakah kalian memang lanjutin terus dulu, ataukah kalian memang mungkin mau break dulu gitu ya guys ya. Mudah-mudahan langgeng kamu dan mudah-mudahan nanti kita dapat lanjutan ceritanya ya. Gimana lanjutan cerita dari ini ya. Ini gue kayak siaran radio ya. Apaan nih woy? 50.000. Sorry ya guys yang dari tadi nungguin berita timnas. Ini kok jadi acara ini ya. Ada yang bilang ini kok jadi acara Islam itu indah. Fengki, Mr. Fengki, jebret kalau tidak ada koci selesai. Koci lebih besar daripada jebret. Lah orang koci gue pekerjakan di sini. Kok bagaimana bisa dia lebih besar sih? Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Semua di sini nggak ada artinya kalau tidak ada Pak Wandi. Mana versi tadi? Malam Bang Valen, you'll never walk alone. Bang, tolong doain istri dan anak saya cepat sembuh. Plus doain cepat balik kerja di Jakarta bang. Guys, ada yang sakit. Ayo teman-teman kita doakan biar sembuh. Temanku, aku nggak tahu ini temanku agamanya berbeda, sama, berbeda. Tapi mereka semua tadi berharap
istrimu dan anakmu itu akan segera sembuh. Kita berdoa supaya istirahatnya bisa cukup, obat yang diberikan tepat, saran dari dokter juga adalah saran yang tepat, dan kamu bisa segera kembali bekerja di Jakarta. Ya, mudah-mudahan itu bisa segera terjadi, dan jangan panik, karena ketika kita panik maka keadaan tidak akan jadi lebih baik. Hati yang gembira adalah obat. Jadi lu harus tetap semangat sebagai laki-laki, sebagai bapak. Lu bisa cerita kepedihan lu sama keluarga lu, tapi di momen seperti ini lu harus kelihatan bahwa lu kuat, bahwa lu dipercaya oleh keluarga lu, bahwa lu akan bisa take care mereka apapun yang lu alamin. Lahiran anak gua dua-duanya, gua nggak pakai asuransi, gua nggak pakai tanggungan perusahaan. Terus gue juga belum waktu itu punya dana yang cukup, tapi gue bisa dapat jalan keluar. Ada yang minjemin duit, ada aja rezekinya gitu. Jadi tenang aja teman-teman. Dan gue tahu rasanya jadi bapak ketika anak kita sakit, istri kita sakit, kita pasti repot karena kita nggak bisa keluar malam. Karena mau nggak mau kita di rumah, ya kan? Nggak lah, kan terakhir harus ada bercandanya kan. Mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat kerja lagi. Udah dong, kan udah cukup nih buat makan malam. 10.000 dari Wahyu Bingar Surahman. Pesan dan nasihat buat mahasiswa hukum Bang Valen. Gokil. Wahyu sebagai alumni mahasiswa Fakultas Hukum, dan sekarang gue juga masih terdaftar di calon doktor atau doktoral di salah satu universitas, di Universitas Pelita Harapan, bukan salah satu ya. Dan dulu gue di Universitas Pajajaran. Pesan gue adalah bahwa saat menjadi mahasiswa lu harus idealis. Lu harus yakin dengan nilai-nilai hukum yang diajarkan di dalam kampus, bahwa prinsip-prinsip hukum itulah yang harus dipegang teguh. Bahwa seseorang yang ambil fakultas hukum adalah orang yang percaya bahwa membutuhkan keadilan, adalah yang percaya bahwa segala sesuatu harus pada aturan-aturan, kaidah-kaidah hukumnya, bahwa segala sesuatu dinyatakan A dan B itu harus sesuai dengan norma-norma hukum, dan tidak ada sesuatu yang salah sebelum diputuskan di hadapan hukum. Begitu udah kerja, lu tahu keadaannya itu harus fleksibel, itu lu terserah. Karena gue saksi teman-teman gue dulu yang begitu idealis, aktivis, anti kapitalis. Sekarang ya itulah realitanya. Yang penting saat kamu kuliah, jadilah orang yang memegang teguh nilai-nilai prinsip-prinsip hukum yang ada ya. Sebelum gue bacakan, kalau ada komen lagi guys, udah jam 10. Satu berita dari Irak. Ya guys, ini dari Irak. Ini kita cukup malu ya. Kita cukup malu setelah kemarin kita juga Selangor komplain ya, lapangan JIS. Sekarang juga kabarnya lihat ini. Ini kan lapangan yang sering gue mainin ya. Emang lagi jelek ya. Ini adalah lapangan yang diprotes oleh timnas Irak sebelum menghadapi Indonesia karena dianggap tidak layak, dan menurut gua dengan sangat menyesal dari foto yang gue lihat memang ini sangat tidak layak ya. Bahkan kemarin kan gue juga bilang pertandingan di Madia itu pun untuk ukuran timnas, menurut Leo Saputra, salah satu pemain Persija juga melihat salah satu faktor kenapa kita nggak bisa golin juga karena pemain harus beradaptasi, rumputnya tuh nggak rata gitu. Dia lihat di TV aja bisa kelihatan nggak rata. Nah tadi kita lihat sekali lagi, ini ya bener-bener kita malu ya jadinya ya. Ngasih lihat lapangan lawan, kayak begini latihannya gitu. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Katanya mereka delegasinya sudah mengajukan surat keberatan dan meminta dipindahkan ke lapangan lain. Nah kita nggak tahu ya, ada lapangan lain di mana di sini. Nah itulah kendala kita juga. Fasilitas kita, struktur kita masih kurang banget guys. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Ya gimana menurut kalian guys? Cukup malu kan ya? Trofi AFF penting bang, trofi AFF penting gak bang menurut lo? Gua sih namanya trofi bagi gue tetap penting ya. Kata teman-teman yang lain kan gak terlalu penting lagi karena kita level kita udah di Asia gitu. Cuma bagi gue ya setiap level itu tetap penting. Ya kalau emang gak penting kita gak usah ikut gitu maksud gue. Selama kita ikut ya kita harus punya tujuan memenangkan trofi itu gitu. Kalau emang benar-benar gak penting, kita harus sekalian bersikap gak usah ikut sama sekali gitu. Nah ketika yang ikut misalnya tidak ada pemain keturunan, hanya ada pemain-pemain dari Liga 1, ya pemain Liga 1 harus buktikan bahwa mereka bisa meraih juara di situ. Itu sih dari gua ya.
Fakta kalau tidak ada Koci tidak ada penontonnya jebret. Aduh ini toksik ya. Ini orang yang nggak lihat ya kalau reaction kita lebih tinggi daripada reactionnya Koci di tempat lain. Boleh dikasih lihat datanya? Ada? Hah? Boleh sih, nggak biar si Fengki ini biar lihat ya. Sini gue kasih lihat sama lu ya. Tunggu sebentar, gue kasih lihat sama lu Fengki. Ini harus diajarin nih anak yang satu ini nih ya. Tunggu Fengki ya. Saya punya data yang mungkin membuat kamu terkejut ya. Nanti kamu tunggu ya. Bang Valen ke Palembang sudah pernah makan pempek yang Cak Mano bae. Ah, kalau Candy tuh biasa ya, udah sering dibawa oleh-oleh. Terus juga aduh ada tuh satu memang yang Warlock suka tuh, gue lupa lagi namanya ya. Trofi AFF beli aja di Pasar Senen kata Koci. Itu kan kata Koci. By the way, Koci udah memenangkan gelar apa sih di futsal? Ada yang tahu nggak? Oh, karena dia senangnya proses ya. Bukan senang trofi ya. Ya. Oke. Senang banget si Fengki di notice. Nggak apa-apa Fengki, kamu itu kan emang domba. Domba itu kan harus jadi mata-mata untuk bisa. Oke, gua kasih lihat singkat ya. Terima kasih Fengki. Kamu sudah memancing saya untuk kasih tahu lagi. Mau lihat lagi perbandingan DPI dan yang satu lagi yang hari Senin tayang sebelumnya? Ada juga. Jangan nanti kamu kaget lihat datanya. Sudah, tidak usah. Tidak usah karena kita semua sama. Kita di ekosistem yang sama, kita respect. Apalagi Koci sama gue itu friend. Siapa sih yang nyuruh dia bikin YouTube kalau bukan dirinya sendiri ya. Oke. Ada terakhir apa? Oke, saweran terakhir. Rizwan 50.000, kita jadi makan malam. Rizwan pengikut dari awal baru bisa nyawer sekarang. Semoga berkah, sukses selalu Jebret Media. Ini yang membuat gue bersemangat untuk Jebret Media. Ini yang membuat gue selalu pengen Jebret Media itu ada. Ini yang membuat gue ketika gue lelah, ketika gue capek, ketika gue pengen untuk menghentikan semua program di Jebret Media, tapi gue teruskan karena di sini ada testimoni. Ini contoh pengikut dari awal, berarti sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu. Dari dulu nggak bisa nyawer, sekarang udah bisa nyawer, sekarang udah mampu. Berarti kita bisa melihat perubahan dari follower kita, subscriber kita, dari yang dulu belum bisa sekarang udah jadi bisa. Padahal ini maksudnya bisa nyawer sekarang, maksudnya baru sempet sekarang dia, bukan dari dulu kagak punya, tapi baru sempet aja. Terima kasih Rizwan, kamu semoga makin sukses, makin diberkahi, makin banyak rezekinya ya. Oke, nah banyak yang bertanya tentang pendapat gua dari senior gua dulu di penyiar TV dan sekarang jadi anggota DPR tentang 60% 40% ya. Ya, itu nanti akan gue bahas di channel gue Valentino Jebret. Jadi tunggu saja karena kita mau persiapan dulu untuk live reaction 10:30. Masih banyak apanya? Oh, gue baca-bacain aja. Oke, gue baca-bacain aja yang ngasih-ngasih. Terima kasih semua yang udah ngasih-ngasih semuanya. Kita akan baca dengan ala-ala Jebret. Jadi silakan ditulis dengan, dipasang dengan cepat dan kita tes apakah gue masih mampu atau tidak untuk bisa menjadi komentator luar biasa yang memang membahana dan juga melanglang buana dan juga menjadi dan juga merajai apa yang terjadi di sini. Cahyo 5.000, Bang kasih selamat dong buat resminya komunitasku dong. BDBH bahagia dan banyak halu. Iya ampun, ulalalalala. Selamat untuk yang banyak bahagia dan juga banyak halu. 5.000 dari Somad. Bang doakan saya menjadi ganteng. Ya ampun, itu mah nasib. Biarkanlah engkau menjadi dirimu sendiri. Banggalah pada dirimu sendiri. Buyung 5.000. Mau resign tapi masih punya tanggungan istri dan anak. Doain biar dapat pekerjaan yang lebih manusiawi Bang. Aku akan doakan. Kalau memang waktunya untuk resign, kamu sudah yakin baru kamu resign. Kalau belum, kamu tetap bekerja dengan baik. Kamu cari relasi di sana. Kamu cari orang-orang yang memang bisa membantu kamu. Dan semoga pekerjaan kamu menjadi manusiawi. Dan ketika kamu nanti jadi bos, kamu harus memanusiawikan orang. Jangan seperti yang sekarang kamu alami. Dan 10.000 dari Anwar Fajar, selamat malam, maaf izin bertanya lewat ini, apakah kedepannya program di Jebret Media TV akan ada konten berita basket? Kami waktu itu sudah membahas dan kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman-teman dari konten basket. Sementara ini kita akan rangkum dalam The Daily Show, karena ada Daily Show lagi, The Daily Show, karena kita masih menunggu karena jam tayang yang juga cukup berbeda, tapi tidak berarti itu tidak akan terjadi, bisa saja terjadi. Kita lanjut lagi, siapa ada juga yang memberikan. Udah cukup? Ya ampun, masih ada lagi. Terima kasih Jebret Tim, kalian luar biasa sekali. Ini membuat saya semakin capek ya, tapi saya senang. Terakhir,
10.000 dari Aldo. Bang, gua kemarin habis interview buat kerja ke Hungary. Doain proses lancar dan cepat. Mudah-mudahan kamu diterima supaya kita punya kontributor dari Hungaria. Puskas itu Hungaria. Puskas. Sobosla itu Hungari. Oke, mudah-mudahan lu keterima di Hungaria. Pas di Hungaria lu kasih kabar ke kita. Kita akan bisa mendengarkan tontonan-tontonan bola dari Hungaria. Sekian dulu The Daily Show episode yang pertama. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tepuk tangan dulu buat semua yang sudah ada di kolom komen, yang sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan opini, dan juga yang sudah nyawer kepada kita semua. Terima kasih teman-teman semua, berterima kasih karena mereka jadi bisa makan malam. Jangan lupa 22.30 atau memang 22.45 karena ini selesainya ngaret. Kita akan lanjut lagi ke live reactions dari Tulung di pertandingan apa namanya, Indonesia lewat Ukraina. Jangan lupa perbandingan tadi pada saat dipotong dulu ya. Ya takutnya nanti rame nggak enak ya kan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi 30 menit setelah ini. Jebret, jebret, jebret. The Daily Show.